Selamat hari Minggu semuanya. Walaupun di rumah aja kita harus tetap memuji Tuhan. Kita akan mau mulai ibadah kita mau nyanyiin satu lagu, kita mau berterima kasih sama Tuhan karena kita masih ada sampai hari ini. Kita mau nyanyiin lagu terima kasih Tuhan. Adik-adik boleh ikutin dari rumah ya, sama-sama kita nyanyiin lagu terima kasih Tuhan. Setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Kita mau ulang lagu ini dari awal, kita lebih sungguh lagi, kita mau nyanyi lagu terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, Syukur bagimu. syukur bagimu, syukur bagimu. Ya adik-adik ikutin Cica berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan sampai hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Engkau berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yeay! Kayaknya masih semangat. Yuk kita semua bisa bangkit berdiri bareng-bareng. Kita mau nyanyiin satu lagu, satu jumlah hidung dan mulutku. Kita sekalian bergerak bareng-bareng ya adik-adik. Semangat semuanya! Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua telinga, mata, tangan dan kakiku. Tunjuk rambutnya. Hitamnya rambut ini oh tembang. Dicipta Tuhan untuk memuji Dia.
Satu jumlah hidung dan mulutku, dua telinga, mata, tangan, dan kakiku. Hitamnya rambut ini, oh teman, dicipta Tuhan untuk memuji Dia. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Dia. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Dia. Dengan mulutku memuji Dia. Big or small, tall and short, semua dicintanya. Tuhan membuatku berharga. Bekerja, berkarya bagi kerajaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta bertalenta, bekerja bagi kerajaannya. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, tall and short, semua dicintanya. Tuhan membuatku berharga. Bekerja, berkarya bagi kerajaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan bertalenta, bekerja bagi kerajaannya. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Ayo sekali lagi adik-adik. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik masih semangat kan semuanya? Kita mau nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Karena walaupun kita ibadah di rumah, kita harus bahagia beribadah di rumah sama-sama. Yuk, kita mulai. Saudara seiman,
tunjuk teman-temannya atau siapapun sampingnya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yuk kita ulang lagu ya dari awal. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sama namanya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay! Woo! Ya, kita mau nyanyi lagu selanjutnya, kita mau nyanyi lagu Buah-Buah Roh. Semangat ya adik-adik, walaupun kita ibadah dari rumah, tapi kita harus semangat memuji Tuhan. Gak lupakan lagunya, kalau lupa kita mau nyanyi lagunya bareng-bareng ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari. Oke adik-adik, udah gak ada lagi yang main-main, kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau lebih serius lagi sama Tuhan. Kita mau nyanyiin satu lagu, Ku Mau Cinta Yesus. Biar setiap harinya kita ingat untuk kita mencintai Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau ulang lagunya dari awal, kita mau serukan sekali lagi. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah, pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk adik-adik ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih memimpin ibadah kami sampai hari ini. Tuhan, biarlah semua hal yang sedang terjadi ini bisa cepat berlalu dan kami bisa kembali bersama-sama memuji, menyembah Tuhan kembali di gereja. Tuhan, Kau juga berkati kami semua. Kau juga berkati Cici Koko semua, walaupun kami tidak lagi bersama, tetapi Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu, terima kasih untuk segala kasih setia-Mu. Amin. Shalom adik-adik, sudah siap dengar firman Tuhan? Ayo kita mau sama-sama siapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan. Nah sebelum itu, si Desi mau tanya dulu nih sama adik-adik. Siapa yang sudah mulai bosan tinggal di rumah? Karena sudah hampir 2 bulan kita tinggal di rumah. Gak bisa pergi ke sekolah, gak bisa pergi ke gereja, gak bisa pergi jalan-jalan ke mall. Nah, tapi walaupun bosan, kita harus tetap dengar-dengaran untuk tinggal di rumah. Nah, supaya gak bosan bagaimana? Kita lakukan kegiatan yang menyenangkan di rumah. Misalnya apa? Merapikan kamar, baca buku, nonton film boleh, main game boleh, tapi nggak boleh lama-lama. Oh iya, membantu papa dan mama. Nah, siapa yang suka bantu mama papa? Wah, hebat adik-adik, suka bantu. Tapi mungkin ada beberapa nih dari adik-adik bilang gini, Ci, aku nggak mau bantu mama papa. Soalnya aku udah bantuin nih mama sama papa. Tapi pasti deh mama papa pasti marah-marah sama aku. Padahal kan aku udah capek bantuin mama papa. Nah, menurut adik-adik, bantu mama papa itu baik apa enggak?
Baik ya, tentunya baik. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa ya mama papa kok dibantuin itu masih suka marah-marah? Sama-sama kita cari tahu ya, kenapa ya? Nah, adik-adik, ternyata kisah itu pun pernah terjadi dalam Alkitab. Nah, pada zaman dahulu kala, Raja Israel yang pertama yang bernama Saul diperintahkan Tuhan untuk mengalahkan bangsa Amalek. Tuhan berfirman kepada Raja Saul melalui Nabi Samuel bilang begini, Saul, pergi, tumpas habis semua bangsa Amalek. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, bahkan semua binatang-binatangnya, ternak-ternaknya, tidak ada yang terkecuali. Nah, akhirnya Saul dan pasukannya pergi berperang mengalahkan bangsa Amalek. Nah, karena Tuhan yang menyuruh, maka Tuhan memberikan kemenangan kepada Raja Saul. Nah, apa yang dibuat sama Saul? Dia tumpas habis. Tapi ada tapinya. Waktu dia lihat rajanya yang bernama si Agag, lalu dia lihat ada hewan-hewan yang gemuk-gemuk, yang bagus-bagus, dia mulai sayang. Jangan dibunuhlah, rajanya gak usah dibunuh, binatang-binatangnya juga yang gemuk-gemuk kita gak usah bunuh, nanti kan bisa kita pakai untuk persembahan buat Tuhan, kita jadikan korban bakaran buat Tuhan. Nah, kasih persembahan buat Tuhan yang gemuk-gemuk, yang bagus-bagus, kira-kira bagus apa jelek? Bagus ya. Kira-kira Tuhan seneng apa tidak? Harusnya Tuhan seneng, kan dikasih korban, dikasih persembahan. Nah, tapi adik-adik, ternyata Tuhan tidak suka. Apa yang Tuhan bilang? Yuk, kita buka ya. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 22 bilang begini. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan tidak suka. Walaupun Saul bawa persembahan korban untuk Tuhan, itu tidak diterima sama Tuhan. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Yang Tuhan mau adalah Saul dengar-dengaran kepada Tuhan. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang habisi semua, tumpas semua. Tidak boleh ada yang disisahin. Sekalipun itu dipakai untuk mempersembahkan korban buat Tuhan. Nah, apa akibatnya? Saul ditolak sama Tuhan. Tuhan tidak lagi suka kepada Saul karena dia tidak dengar-dengaran. Wah, akibatnya serem ya, serem ya. Nah, adik-adik, ternyata bukan cuma itu. Lalu kalau kita buka lagi nih
dalam cerita firman Tuhan di dalam kisah yang lain, yaitu dalam kisah Marta dan Maria. Nah, waktu itu Tuhan pergi ke rumah Ibu Marta dan Maria. Nah, waktu Tuhan sampai, apa yang mereka buat? Marta, dia langsung sibuk bikin makanan, dia bikin minuman, dia bikin banyak hal untuk siapa? Untuk Tuhan. Sendirian. Sedangkan Maria, apa yang dia buat sama Maria? Maria, dia tinggal diam, duduk di dekat kaki Yesus, dia dengar setiap perkataan Tuhan. Sampai akhirnya Ibu Marta, karena dia kerja sendirian, dia jadi capek. Dia bilang begini sama Tuhan, Tuhan, kok Tuhan gak marahin Maria sih? Aku nih capek Tuhan, kerja sendirian, marahin dong Maria, katanya. Lalu coba ya apa yang Tuhan bilang di dalam Lukas 10 di ayatnya yang 41. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, coba kita lihat apa yang diambil. Apa yang dilakukan Maria nih? Kita lihat ke atasnya ya, di ayat 39. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, jadi yang Tuhan lebih mau itu bukan melayani pekerjaan Tuhan, tapi yang Tuhan lebih mau adalah yang utama adalah mendengar perkataan firman Tuhan. Setelah itu, setelah kita mendengar firman Tuhan, baru kita bisa tahu apa sih yang menyenangkan Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau? Nah, setelah kita dengar, oh, saya tahu nih. Firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang kita harus mengampuni. Oh, berarti setelah kita dengar kalau ada orang yang bersalah sama kita, kita harus mengampuni. Nah, lalu firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang kalau ada orang yang butuh bantuan kita, yang perlu bantuan kita, kita harus memberi. Tolong mereka. Nah, setelah kita tahu apa yang firman Tuhan bilang, baru kita lakukan. Nah, jadi apa yang kita buat kemudian itu pasti menyenangkan Tuhan. Kenapa? Karena sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, adik-adik. Nah, ternyata ya adik-adik, mungkin nih mama papa waktu dibantu itu marah-marah. Kenapa? Karena adik-adik mungkin gak dengar mama papa bilang apa. Mungkin sebelum dibantu mama papa bilang begini, nanti tunggu ya, jangan diapa-apain dulu ya, adonan kuenya jangan diaduk ya, tunggu mama ya. Oke? Setuju? Sip, Ma. Nah, lalu apa? Mamanya ukur dulu, timbang dulu tepungnya, timbang dulu gulanya. Tapi adik-adik lama nungguinnya. Aduh, mama lama nih. Telurnya kocok dulu ya, Ma ya.
nanti kata mama. Tapi karena nggak sabaran, adik-adik udah nunggu lama, adik-adik kocok sendiri, kocok. Saking serunya, tiba-tiba tempatnya jatuh, lalu akhirnya tumpah. Kalau udah tumpah, akhirnya apa? Mama pasti marah. Mama bilang apa? Tuh kan mama bilang tunggu, jangan diaduk dulu. Nah, udah, gak usah bantuin mama. Nah, bener nggak? Ya kan? Nah, ternyata seringkali ketika kita buat sesuatu untuk membantu orang lain, kita lupa untuk mendengar terlebih dahulu apa yang dipesankan orang itu. Nah, tapi mulai sekarang, setelah kita tahu, kita sudah belajar dari firman Tuhan, ternyata kalau kita mau berbuat sesuatu yang benar, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Kita harus mendengar terlebih dahulu. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita rindu menyenangkan hati Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Kita harus mendengar suara Tuhan, yaitu rajin membaca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tahu Tuhan maunya apa, Tuhan maunya kita bagaimana. Nah, setelah kita mendengar, setelah kita tahu, baru kita buat. Nah, kalau kita mengerti, kalau kita tahu apa yang Tuhan mau, dan kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka apa yang kita buat itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau hati Tuhan disenangkan, maka berkat-berkat Tuhan akan Dia sediakan, Dia siapkan buat setiap kita. Oke? Nah, mulai saat ini kita belajar mendengar. Mendengar lebih baik, sesungguhnya mendengar lebih baik dari korban sembelihan. Ya, kita mau terlebih dahulu mendengar apa yang menjadi perkataan Tuhan. Baru setelah itu kita belajar menyenangkan hati Tuhan untuk dengan cara apa? Melakukan sesuai firman Tuhan. Nah, yuk, siapa yang rindu menyenangkan hati Tuhan? Siapa yang rindu untuk mendengar suara Tuhan? Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan pada kami. Ampuni kami kalau kami belum mengerti sebelumnya. Tapi sekarang kami tahu kami harus terlebih dahulu mendengar apa yang Tuhan mau. Sehingga ketika kami melakukan sesuatu untuk Tuhan, maka itu pasti akan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk dengar-dengaran, mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.